Halo Sobat Misioner, senang sekali berjumpa lagi dengan saya, Kak Priska. Nah, dalam episode kali ini saya mau mengajak Sobat Misioner anak dan remaja untuk berani bermisi. Nah, anak dan remaja bermisi, siapa takut? Yang pertama nih, apa yang langsung terpikirkan oleh Sobat Misioner ketika ngomongin soal bermisi? Apa nih kata-kata yang muncul? Biasanya yang muncul itu kalau bermisi artinya pergi yang jauh, Kak. Pergi ke luar kota atau bisa juga ke luar negeri atau bahkan ke benua yang lain, bisa ke Afrika atau ke Eropa atau ke Amerika Selatan, pergi jauh naik pesawat atau naik kapal juga bisa, Kak. Terus nanti di sana ketemu sama bermacam-macam orang asing, bahasa-bahasanya asing, budaya juga yang budaya yang baru kita temui. Nah, atau kalau ngomongin soal misi, Sobat Misioner juga jadi teringat Santo Santa yang bermisi, ya, pergi jauh. Misalnya kayak Fransiskus Xaverius nih, atau Santo Paulus, ya, keliling-keliling kemana-mana. Tapi apakah bermisi itu hanya soal pergi yang jauh? Ya, bukan hanya itu saja sih Sobat Misioner. Bermisi itu bukan cuma soal pergi yang jauh. Kalau bermisi itu hanya soal pergi yang jauh, terus gimana Sobat Misioner yang masih usia anak-anak dan usia remaja? Belum bisa melakukannya dong, karena kan mesti pergi yang jauh. Kalau pergi jauh, Sobat Misioner anak dan remaja mesti harus izin ke orang tua. Izin berapa hari, izin berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan juga mesti izin ke sekolah. Masa harus izin sekian lama? Nanti terus tugasnya tambah lama, tambah numpuk, tambah bingung. Belum lagi barang bawaannya, pasti banyak dong. Nah, Sobat Misioner, terutama untuk anak-anak dan remaja, bermisi itu ternyata bukan cuma soal pergi yang jauh, tapi bermisi juga bisa dari dekat loh. Sebelum Kak Priska jelaskan lebih jauh, sebetulnya dari tadi kita ngomongin soal misi. Apa sih misi itu? Ada yang tahu nggak? Ya, misi itu artinya keluar dari diri sendiri, meninggalkan keegoisan dirimu sendiri, dan membuka diri untuk sesama. Itu artinya misi. Jadi misi itu bukan pergi yang jauh saja, tapi misi ternyata adalah berani keluar dari diri sendiri, lalu membuka diri bagi sesama. Terus sebetulnya buat apa sih Kak kita itu bermisi? Apakah bermisi itu supaya kita bisa lihat pemandangan yang bermacam-macam, atau ketemu dengan banyak hal yang menarik terus kita foto-foto sendiri? Itu bukan misi, kalau itu namanya rekreasi. Ya, untuk apa kita bermisi ya? Buat apa kita susah payah bermisi? Ya, karena kita mau melaksanakan apa yang Tuhan Yesus sendiri perintahkan. Apa itu? Yaitu pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Jadi kita itu mau bermisi, dengan kata lain, karena apa? Karena kita mau mengenalkan Kristus, kita mau mengenalkan Tuhan Yesus kepada sebanyak mungkin orang.
ya. Kita mewartakan tentang kasihnya, kita mau menceritakan tentang kebaikannya, kita mau menceritakan tentang pengampunannya, ya kita mau mewartakan kabar gembira buat semua orang. Itulah tujuan kita bermisi. Oke, tadi Kak Priska sudah menjelaskan bahwa bermisi itu ternyata juga bisa dilakukan ketika kalian ada di rumah atau ada di dekat-dekat kalian sendiri, tidak harus pergi jauh. Sehingga sobat misioner, anak dan remaja pun pasti bisa melakukannya karena kan dilakukan dari dekat-dekat aja. Dari mana nih? Bisa dilakukan di rumah, bisa. Nanti kakak kasih tahu caranya. Bisa juga dilakukan ketika kamu atau ketika kalian lagi ada di sekolah. Loh, bisa juga toh Kak? Bisa. Bisa juga dilakukan ketika di gereja parokimu atau ketika teman-teman sobat misioner ada di lingkungan sekitarmu juga bisa bermisi. Jadi bisa kita lakukan di dekat-dekat kita saja, tidak harus pergi jauh. Ternyata bisa ya. Terus kalau bisa dilakukan dari dekat, apa tuh Kak? Gimana caranya kita bermisi dari dekat? Kalau ini pasti sobat misioner sudah tahu. Apa nih? Gimana caranya? Ingat 2D dan 2K. Ayo apa aja itu? Doa, derma, kurban, dan kesaksian. Ya, doa, derma, kurban, dan kesaksian tuh. Gimana? Itu caranya bermisi. Yuk, kita lihat satu-satu ya. Doa. Nah, gimana caranya? Ya, rajinlah berdoa setiap hari. Ketika bangun tidur, ketika mau ke sekolah, lalu nanti mau tidur lagi, mau angelus, ya doakan banyak orang. Ya, doakan banyak orang, bukan cuma berdoa untuk kebutuhanmu saja atau keinginanmu saja. Tuhan, aku ingin itu, ingin aku terus, tidak. Misi tadi dikatakan keluar dari diri sendiri, membuka diri bagi sesama. Artinya ketika berdoa pun sobat misioner ingat untuk mendoakan yang lain. Bisa mendoakan mereka yang sedang membutuhkan pertolongan, atau para korban bencana alam, atau mereka yang sedang sakit, mendoakan teman-teman yang di panti asuhan. Banyak sekali yang bisa teman-teman doakan selain dirimu sendiri. Lalu kalau derma gimana Kak? Ya, kalau derma, teman-teman misalnya tidak pelit atau rela berbagi bekal makanan nih, misalnya buat temanmu yang memang saat itu sedang butuh atau tidak membawa bekal. Atau bisa juga berderma dengan menyisihkan uang sakumu, ya, kemudian disimpan, dikumpul untuk nanti bisa diberikan ketika kolektor atau ketika ada orang yang membutuhkan. Atau misalnya teman-teman sobat misioner bisa berderma juga kalau ulang tahun atau sedang ada acara syukuran, teman-teman bisa undang atau hadir di panti asuhan atau mungkin juga di panti jompo merayakan syukuran itu bersama mereka. Nah, oke. Terus yang berikutnya adalah kurban. Nah, kalau kurban nih buat sobat misioner anak dan remaja, ya hal sederhana aja sih. Misalnya kurangi atau stop waktumu untuk bermain gadget, ya. Dikurangi, harus berani berkorban tentang itu. Lalu melakukan apa? Ya bisa diisi dengan belajar atau juga membantu papa dan mamamu untuk membereskan atau merapikan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Lalu bisa juga berkorban dengan apa nih? Ya, dengan berkorban memberikan waktumu, sebagian atau sebagian kecil dari waktumu
untuk ikut terlibat dalam pelayanan, entah di gereja atau di lingkungan sekitarmu. Jadi jangan hanya diem aja di kamar mager ya, jadi remaja jompo nanti ya. Ya gimana ikut pelayanan misalnya, mau jadi putri sakristi atau putra altar, atau mungkin ada yang mau jadi lektor, terus ikut kur ya, atau ikut Legio Maria, bisa juga ikut SSV kalau ada, atau juga bisa ikut ke doa lingkungan bersama orang tuamu. Dan yang terakhir adalah kesaksian. Gimana caranya bersaksi, Kak? Ya, bersaksi lewat apa? Lewat teladanmu, lewat sikapmu sehari-hari. Tunjukkan dengan perilakumu bahwa kamu adalah murid-murid Kristus. Misalnya dengan apa nih? Dengan jadi anak yang jujur, dengan jadi anak yang sopan, ya, dengan jadi anak yang pintar dan rajin belajar, dengan jadi anak yang mau berteman dengan siapa saja, jadi anak dan remaja yang sigap untuk menolong, dan ketika mengerjakan ujian ya selalu jujur, tidak mencontoh atau tidak mencontek. Terus sobat misioner anak dan remaja pun juga bisa memberikan kesaksian. Misalnya nih kalau ada yang sudah punya HP, memberi kesaksian lewat HP-mu, lewat gawaimu. Gimana? Ya kalau mau share atau post ya, postinglah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang kamu syukuri dari Tuhan. Ceritakan juga kebaikan Tuhan lewat gadgetmu. Wah, banyak ya yang sobat misioner bisa lakukan untuk bermisi dalam doa, derma, kurban, dan kesaksian. Mungkin sekarang sobat misioner muncul ide-ide yang lain. Nah, kalau udah muncul tinggal dilakukan dengan setia. Oke, jadi sudah mengerti ya sobat misioner bahwa anak dan remaja bermisi pasti bisa melakukan